Halo para pencinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Seperti biasa, kembali lagi bersama Bang Adot di sini. Oke, sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Elephant White yang rilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang menyelamatkan para gadis yang diperjualbelikan oleh sekelompok gangster sendirian. Agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, tanpa banyak basa-basi, mari kita rasakan sensasinya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang ngeplay di sebuah tempat hiburan di Bangkok, Thailand. Rupanya, beberapa lelaki di sana sedang menyuntikkan narkoboy kepada wanita tersebut. Dan ternyata di sana terlihat ada satu orang wanita lagi yang sedang disekap dan diikat di sebuah ranjang. Akibat efek dari narkoboy, para lelaki itu terlihat berebut untuk mengecerot wanita tersebut. Dan inilah tokoh utama dari film ini yang kita sebut saja Kurti. Terlihat dia sedang menyantui menikmati makanan di pinggir jalan wartegnya Biati. Kurti rupanya mengawasi beberapa pria yang sebelumnya kita lihat. Terlihat dia memasuki sebuah toilet dan mengeluarkan sebuah barang yang terbungkus dengan kondom. Kemudian dalam hitungan mundur 30 detik dimulai setelah cairan dimasukkan ke dalam benda tersebut dan tiba-tiba setelah ledakan, Kurti terlihat mendekati dengan membawa sebuah kantong besar yang ternyata itu berisi seorang pria. Dia pun menembak seorang pria yang masih hidup, lalu pistolnya dia berikan kepada pria yang dia bawa. Jadi, seolah-olah pelakunya itu adalah seorang pria yang dia bawa. Namun, aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang wanita yang berambut panjang. Di sisi lain, terlihat di sebuah rumah besar, bos gangster mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa telah terjadi sebuah pelanggaran gencatan senjata dari gangster Jong Ang. Namun, sepertinya bosnya tidak percaya jika mereka pelakunya karena aksinya itu menggunakan sebuah bom. Kemudian terlihat Kurti mendapatkan bayaran atas aksinya ini, hingga dapat disimpulkan bahwa Kurti ini ialah seorang pembunuh bayaran. Pria itu membayar Kurti tujuannya untuk menemukan putrinya yang kemungkinan telah tewas akibat kecanduan narkoboy. Kemudian di sebuah bar terlihat para ladies dolar kuning sedang menunjukkan lekukan semeloheinya. Sementara itu, di lantai 2 terlihat beberapa pria yang sedang bertaruh terhadap seseorang yang sedang merakit senjata dengan mata tertutup. Dia adalah Jimmy, seorang penjual senjata ilegal. Saat turun, Jimmy terkejut karena Kurti berada di sana dan melihatnya. Dan tiba-tiba, di sini Jimmy nampak ketakutan karena dia mengira jikalau Kurti akan menghabisinya. Namun padahal Kurti hanya membutuhkan beberapa senjata darinya.
Jimmy lalu membawa Curti ke gudang persenjataan miliknya. Sesampainya di sana, kita melihat koleksi persenjataan milik Jimmy. Namun, Curti lebih memilih senjata senapan sniper. Section not for rent. Not just any M7. Hit something in Cambodia. 15. Jimmy memberikan harga sewa senilai $1.000 per hari. Tanpa banyak basa-basi, Curti pun membawa senapan tersebut. Gotta be careful. This whole city's... Lalu setelah itu Curti naik ke sebuah menara kuil. Dan terlihat ia menyembunyikan uang yang ia terima tadi di bawah lantai menara tersebut. Dan salah satu anak tangga itu sengaja dia buat rusak. Itu bertujuan jikalau ada orang naik, dia akan segera mengetahuinya. Setelah senapan itu ia persiapkan, tidak lupa ia juga makan terlebih dahulu dengan menu khas warung Biati. Tiba-tiba wanita cantik dengan rambut panjang yang kita lihat sebelumnya dia muncul di sana. Wanita itu bernama Mae. Rupanya Mae sengaja mengikuti Curti, namun tidak tahu apa tujuannya kenapa Mae mengikuti Curti. Namun di situ terlihat Curti mengikat tangannya dan menutup mulutnya. Pada saat pagi hari, terlihat Curti yang sedang mengisi peluru. Dan nampaknya dia sedang menunggu target yang akan terlihat di sekitar pintu masuk sebuah bar. Dan saat malam tiba, Mae terdengar mengucapkan kalimat doa mengikuti para biksu yang sedang berdoa di kuil itu. Akhirnya Mae terlihat tersadar kembali. Curti pun melepaskan ikatannya dan memberikannya minum. Curti pun meminta Mae membangunkannya jikalau kelompok gangster yang Mae lihat datang kembali ke tempat ini. Tiba-tiba Mae pun mendengar keributan di bar tersebut. Seketika Curti pun terbangun dan inilah yang terjadi. Kemudian kita melihat seorang bos gangster yang sedang melakukan ritual yang menancapkan beberapa besi di badan dan juga pipinya. Mereka menyadari musuh telah menghabisi anggota mereka melalui seorang sniper. Curti lalu meminta Mae menunjukkan di mana kelompok gangster ini membawa para gadis itu. Mae awalnya menolak karena ia tidak mau membantu seorang pembunuh. Lalu Curti mendodongkan senjata tersebut ke salah satu biksu di sana. Pada akhirnya Mae pun menuruti kemauan Curti. Kemudian Mae menunjukkan salah seorang gadis yang telah tewas dan dibuang ke salah satu TPS di Cibaregbeg. Dan Curti meminta Mae membawanya ke tempat warga di sini bekerja. Dan kemudian Mae membawa Curti langsung ke markas gangster Cangkau. Curti terkejut karena mereka bukan gangster ecek-ecek. Curti pun kembali menemui orang yang telah membayarnya dan mengambil bayarannya.
Namun, Curti langsung menusuk tangan pria tersebut karena pria ini tidak memberitahu bahwa kelompok gangster cangkau yang dia targetkan itu bukanlah gangster ecek-ecek. Kembali ke menara, saat Mae membangunkannya kembali, Curti melihat seekor gajah putih diturunkan dari sebuah mobil di bar tersebut. What does a painted elephant mean? It's not paint. Gangster cangkau rupanya dengan sengaja membawa gajah putih itu sebagai simbol gencatan senjata antara kedua gangster. Dan dia menunjuk pria yang berbaju hitam ini menjadi penasehatnya. นะครับเพราะเวลานี้ฉันกำลังคุ้นคิดถึงเรื่องคน Keesokan harinya, Curti mendatangi Jimmy yang berada di sebuah hotel dengan dua lady semelohei. Did you happen to notice? Curti yang sudah terlanjur tenggelam dalam misi ini meminta persenjataan tambahan dari Jimmy untuk menghadapi mereka. Di sini, Jimmy memberikan sebuah nama yaitu Thai Stick yang harus ditemui oleh Curti, namun Curti menolaknya. Go see this guy. This. They're hurting people. Hingga menguak fakta bahwa ternyata Jimmy berutang nyawa kepada Curti. Jimmy lalu membawanya ke sebuah kapal miliknya. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang ada di kapal tersebut. Dan inilah koleksi kedua persenjataan milik Jimmy. I suppose you don't need. Kali ini, Curti mengambil senjata sniper seri Barrett 82 berkaliber 50. Bands with the Bible. I suppose there's not much point you running. Dan pada saat kembali ke menara, Curti terkejut karena Mae tidak ditemukan di sana. Curti lalu berusaha mencarinya melalui atap gedung lain. Ternyata Mae muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Dan saat malam tiba, Curti naik ke atap gedung yang berhadapan langsung dengan markas gangster cangkau. Dan tiba-tiba, namun Curti terkejut Mae berada di dalam markas gangster tersebut. Dan tiba-tiba Curti tertembak oleh sniper lain, lalu dia pun mencoba membalas tembakan itu namun tidak berhasil. Curti yang mendapatkan beberapa tembakan, akhirnya ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Saat berhenti dan membuka pintu box mobil tersebut, Curti melihat Mae dan gadis lain berada di dalam sana. May? Namun anehnya, para gadis itu menolak untuk diselamatkan. Yang ternyata mereka masih berada dalam pengaruh narkoboy. Sehingga mereka merasa jikalau nyawa mereka sedang terancam dan akan dibunuh oleh para gangster itu. Let's go! You're free to go now. It's because of Lalu Curti pun kembali ke kuil bersama Mae karena luka tembak yang ia dapat, ia pun langsung pingsan. Kemudian senjata sniper yang ditemukan oleh kelompok gangster itu pun mengarah kepada Jimmy. I hope you got the prick who. Ia pun mendapatkan peringatan untuk membuka mulut. Namun Jimmy beralasan jikalau dirinya telah dirampok. They hit me. They're about my height, but packing pounds, blonde. Curti akhirnya mulai tersadar setelah para biksu menolongnya.
Curtis pun langsung kembali menjalankan misinya. Curtis kembali menemui Jimmy dan meminta persenjataan yang lebih berat untuk pertempuran jarak dekat. Saat dalam perjalanan, Cangkau menelpon anak buahnya. Curtis pun menjawab telepon itu. Dan dia mengungkapkan bahwa gadis-gadis ini ia dapatkan karena orang tua mereka menjualnya. Or trade for less on their own. It's for them. And for doing so, Give me what I want, or you want to talk to the boss? what do they have to offer? Value. Curtis pun mengikuti pria yang membayarnya. Ia pun datang ke tempat pria itu yang ternyata dia memasuki sebuah tempat yang menjajakan gadis-gadis tersebut. 12. She'd be my choice. Youngest. Ia pun berpura-pura memilih salah satu gadis di situ dan masuk ke kamarnya. Kemudian Curtis mencari pimpinan mereka, namun wanita tersebut justru malah berteriak. Is he the boss or the cost? Where's his office? Akhirnya, Curtis berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Ia lalu mengancam pria tersebut dan menanyakan apa maksud dari semua ini. I can explain. Yang ternyata dia adalah anak dari bos gangster Cangkau yang dimana dia berambisi untuk membunuh penasehat ayahnya agar dia bisa menjadi penguasa. Dan Curtis diberi imbalan berlipat ganda untuk misi ini. Why him and not the boss? Does any of it really matter why you're doing it? Di sisi lain, kita melihat Jimmy yang sedang disekap dan diinterogasi untuk mengungkap nama orang yang menyerang mereka. Dengan terpaksa, Jimmy memberitahunya. It's Church. Want someone with the skills of Curtis Church here. Curtis kembali datang ke markas gangster itu dan inilah yang terjadi. Tiba-tiba muncul gajah putih yang ditumpangi oleh Mae, namun sudahlah, itu ternyata cuma mimpi anjing. Di sisi lain, kita melihat Cangkau bersama penasehatnya sedang melihat gajah mereka. Terlihat sang penasehat itu memberikan sebuah masukan untuk melibatkan polisi agar memberitakan Curtis dan menyebarluaskannya. ถ้าเรารายงานตำรวจไปว่าเด็ก2-3 Namun tiba-tiba datang anak Cangkau yang tidak lain tidak bukan ialah orang yang mengutus Curtis. Dia meminta kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini olehnya. มีปัญหาบางอย่างที่ผมได้กลับมาแล้วก็พ่อคิดว่าบุญเนี่ยทำได้คิดว่าผมทำไม่ได้พ่อคิดผิด Dan di sebuah bar saat Jimmy masih disekap oleh mereka, dia melihat seorang gadis sedang disemlohei. Ma, going. Lalu Jimmy mencuri HP mereka dan menghubungi Curtis untuk melarikan diri karena identitasnya telah terbongkar. Listen, I need one last thing. I need to set a girl up. And not because they broke me, but because now you have. Curtis pun meminta Jimmy untuk menyelamatkan Mae yang masih berada di menara kuil. Listen, I need one last thing. I need to set a girl. Hingga menguak fakta bahwa Jimmy telah bersekongkol dengan anak Cangkau. Ia pun meminta kepala Curtis agar dirinya diakui oleh ayahnya. You'll be your father's son again.
Curtis lalu memberitahu Mae bahwa Jimmy akan datang ke sini untuk menyelamatkannya, dan mereka pun harus berpisah. You're welcome. Saat sampai di bandara, Jimmy menelpon Curtis dan memberitahu bahwa Mae tidak berada di menara itu, dan dia hanya menemukan uangnya. Namun, sepertinya Jimmy berbohong. She wasn't there. Beberapa saat kemudian, terlihat puluhan anggota gangster itu pun mengejar Curtis ke bandara. Namun, Curtis sadar jikalau Jimmy telah membohonginya. Ia pun mencuri salah satu mobil gangster itu dan memutuskan untuk kembali ke menara itu. Terlihat beberapa biksu di sana telah tewas, dan Curtis pun nekat masuk ke sarang gangster tersebut dan kita lihat aksinya. Curtis pun menodongkan pistol kepada cangkau, dan Jimmy akhirnya menembak anak cangkau. Setelah semua gadis dikumpulkan, Curtis tidak menemukan Mae. Changed my mind. There's one missing. Where's the one you took? Artinya, Mae yang selama ini menemani Curtis itu adalah Saiton. Dengan kata lain, Mae datang kepada Curtis untuk membantunya melepaskan para gadis-gadis yang menjadi korban perlontean. Taking an interest. I'm just doing it for me. Do we have a deal? Cangkau pun menyuruh Curtis dan Jimmy untuk membawa semua gadis-gadis itu. Di tengah perjalanan, Curtis memilih untuk turun dan meminta Jimmy untuk membawa semua gadis itu agar mendapatkan pertolongan. Film pun selesai. So I guess Have to go back. I'll see to it if they get help. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.